laut. Jadi waktu itu kita kasih membaca berita, isunya lagi hangat tentang nawajibannya Jokowi, terus kemudian sedang ada pembahasan mengenai pelabuhan, lalu kita nampak dengan ide ini tentang seaport status, akses dan regional development Indonesia. Jadi kita ingin melihat bagaimana current system atau current network dari seaport yang ada di Indonesia ini mempengaruhi regional development Indonesia. Ini outline-nya, saya akan mulai dengan introduction, kemudian akan saya jelaskan beberapa literatur review terkait dengan hubungan antara seaport atau pelabuhan terhadap pertumbuhan ekonomi atau parameter regional development yang lain. Kemudian saya akan mencoba meng-highlight sedikit tentang perkembangan infrastruktur pelabuhan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi ekonometrinya dan kemudian datanya, kemudian kita bahas hasilnya dan terakhir adalah jadi sebenarnya kita semua sudah paham bahwa yang namanya infrastruktur apapun bentuknya itu pasti akan mendorong yang namanya regional economic development. Jadi transportasi itu selalu menjadi salah satu faktor dalam mendorong entah pertumbuhan ekonomi ataupun variabel makroekonomi di tingkat regional lainnya, misalkan poverty rate ataupun employment dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa transportasi, khususnya infrastruktur transportasi, dia akan selalu mampu mendorong suatu daerah untuk memperluas pangsa pasarnya. Dia akan bisa memperluas pangsa pasarnya. Dia juga akan mengenerate perdagangan antar daerah. Dia juga akan mendorong yang namanya interregional integration, dan juga dia akan mampu mendorong yang namanya equilibrium di pasar faktor produksi. Dan untuk konteks Indonesia, di mana Indonesia itu karakteristiknya adalah negara kepulauan, mengembangkan infrastruktur pelabuhan itu mungkin menjadi salah satu yang paling penting saat ini. Terutama kalau kita relasikan dengan nawacitanya Jokowi, seharusnya dia ingin mendorong infrastruktur laut yang ada di Indonesia. Dan kita juga rekan-rekan juga pasti tahu bahwa yang namanya archipelago country seperti Indonesia negara kepulauan, maka mau tidak mau Indonesia harus banyak bergantung pada reliabilitas dari pelabuhan mereka untuk mendorong entah itu interregional trade, perdagangan antar daerah, ataupun international trade, dan juga faktor mobility, perbedaan manusia dan faktor yang lain. Jadi kemudian yang jadi pertanyaan besarnya adalah, oke, kita punya port, kita punya sistem port, sistem pelabuhan. Lalu dari sistem yang ada, kita ingin melihat bagaimana hal tersebut mampu mengaruhi regional development di Indonesia. Ketika kita jawab dengan pertanyaan ini, maka kita coba gali literatur apa yang sudah membahas mengenai literatur apa saja sudah membahas mengenai bagaimana mereka menghubungkan antara infrastruktur pelabuhan terhadap regional development. In most cases, mereka akan melihat infrastruktur pelabuhan ini sebagai yang dilihat adalah kapasitasnya. Jadi seberapa besar pelabuhannya, terus kapasitasnya sebesar apa. Jadi pelabuhan itu bisa dilihat dari beberapa, kapasitas pelabuhan bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama misalkan luasnya. Yang kedua adalah throughputnya, itu berapa kontainer atau berapa ton yang bisa ditampung oleh pelabuhan dalam setahun atau sekian bulan dan seterusnya. Contohnya kalau rekan-rekan mau cari di
Tapi ketika kita hanya fokus kepada kapasitas, kita juga tahu bahwa ada daerah-daerah yang nggak punya pelabuhan sama sekali. Ada misalkan kalau di Jakarta, di Jawa Barat itu misalkan Bandung nggak punya pelabuhan. Pertanyaannya adalah apakah daerah seperti Bandung itu tidak bisa mendapat manfaat dari adanya pelabuhan yang ada. Jadi di sini di paper ini kita tidak fokus melihat efek dari ukuran pelabuhan, tapi bagaimana sebuah daerah distrik bisa mengakses dari pelabuhan itu. Dan untuk membuat akses kita melihat jarak dari distrik atau kabupaten kota itu terhadap pelabuhan yang terdekat. Oleh karena itu kita berargumen bahwa kita bawa argumen kita dengan dasar bahwa semua daerah atau kabupaten kota yang memiliki akses lebih baik dalam hal ini bisa mengakses lebih cepat terhadap pelabuhan, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh atau mengenerate economic development lebih baik dibandingkan daerah-daerah yang berkarakteristik landlocked seperti landlocked ini masih nggak punya ini ya, nggak punya pelabuhan, nggak punya pantai. Jadi di studi ini kita argue bahwa yang namanya pelabuhan itu tidak hanya memberikan manfaat bagi distrik atau daerah yang punya pelabuhan itu aja, tapi dia akan memberi manfaat kepada daerah yang tidak punya pelabuhan juga. Dan kita melihat akses, variabel akses ini sebagai jarak terdekat antara kabupaten atau kota terkait dengan pelabuhan yang paling dekat. Jadi jarak terdekat dengan pelabuhan terdekat, karena bisa jadi ada satu daerah ya, terus dia ada 2 pelabuhan, maka kita menghitungnya adalah jaraknya ke pelabuhan yang terdekat. Dan kita berhipotesis bahwa semua distrik kabupaten kota itu akan mendapatkan benefit secara langsung. Jadi studi-studi yang sebelumnya mengatakan bahwa seaport atau pelabuhan itu akan memberikan benefit secara langsung bagi daerah yang memiliki pelabuhan, tapi memberikan benefit secara tidak langsung kepada daerah yang tidak punya pelabuhan. Di sini kita berhipotesis bahwa yang namanya pelabuhan pasti memberikan benefit bagi seluruh region yang ada di dekatnya. Tetapi benefit itu atau keuntungan itu menurun seiring dengan semakin jauh dia dari semakin jauh dari pelabuhan yang paling dekat. Hasil kami riset kami menunjukkan bahwa elastisitas terhadap GDP kapita terhadap distance itu kira-kira antara range 0,08 sampai 0,11 untuk main port pertama. Jadi di sistem pelabuhan Indonesia kita mengenal ada 3 macam pelabuhan. Jadi ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan. Jadi kita akan lihat bagaimana sebenarnya. Jadi sebesar ini elastisitasnya. Jadi setiap 1% penurunan jarak, semakin dia 1% lebih dekat dengan port pelabuhan utama, maka dia berpotensi menaikkan GDP per kapita antara 0,08% sampai 0,11%. Itu untuk main port atau pelabuhan utama. Untuk kolektor pelabuhan pengumpul, dia sekitar 0,04 sampai 0,05. Artinya setiap 1% penurunan jarak, dia berpotensi untuk menaikkan GDP per kapita sebesar 0,08 sampai 0,05%. Dan juga kita juga mendapat hasil bahwa GDP per kapita di sektor sekunder manufaktur ini mendapatkan benefit yang paling banyak daripada terhadap keberadaan pelabuhan, dan juga selanjutnya diikuti oleh sektor tersier. Terakhir, hasil kami juga menunjukkan bahwa jarak tersebut juga penurunan jarak mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan juga mampu menaikkan employment di sektor manufaktur dan sektor jasa. Kalau ada pertanyaan,
selama saya presentasi dipotong aja nggak apa-apa. Oke, ini dari literatur yang kami sudah coba cari ya. Impact dari melakukan terhadap ekonomi development kami bagi dua. Yang pertama adalah terhadap regional GDP. Yang terhadap regional GDP, pertama Douglas Whitehall dia mengatakan bahwa efek dari port itu atau pelabuhan itu cukup nyata terhadap lokal GDP. Jadi dia mengambil sampel 621 region located in 13 negara di Eropa. Dia membuat ekonominya dengan data panel dan dia juga menggunakan spatial econometrics sehingga dia bisa tampak dengan hasil bahwa terdapat sebuah positif efek dari daerah lain yang mana portnya itu tidak ada di daerah. Jadi port yang ada di daerah tetangganya itu juga mempengaruhi GDP per kapita dari region terkait. Selanjutnya, Chang Xin dan Lee juga menyatakan menggunakan analisis lain ya, dia menggunakan analisis itu untuk melihat sejauh mana tingkat importance dari sektor pelabuhan di Afrika Selatan. Sayangnya dia tidak melihat keterkaitan yang cukup kuat forward maupun backward untuk sektor pelabuhan di South Africa. Dalam paper lain juga dikatakan dalam paper ini ya, San Yu dan Lee juga menemukan bahwa mirip dengan potase ya, tapi ini kasusnya adalah Cina, juga menemukan bahwa yang namanya economic growth itu juga dipengaruhi oleh indikator-indikator port development seperti investment in port, terus kemudian level stage level port dan seterusnya. Jadi ada hubungan yang positif antara port development dan ekonomi. Terakhir, Song dan Van Riesen dia juga menemukan bahwa ada positif effects dari port infrastructure development terhadap regional GDP. Di outcome yang lain tentang regional development, kami juga menemukan bahwa port juga mempengaruhi employment. Port juga mempengaruhi ekonomi. Jadi di kota Whitehall ini dia mengatakan bahwa setiap kenaikan 1 juta ton throughput kapasitas itu mampu meningkatkan employment di sektor utama di sektor manufaktur dan jasa sebesar 0,0003%. Jadi dia studi ini fokus di Eropa juga. Jadi kelihatannya studi sebelum yang kota Whitehall di 2014. Sekarang saya ingin coba highlight kondisi infrastruktur Indonesia sebenarnya sejauh mana untuk pelabuhan. Ini di tabel ini kita juga bisa membandingkan kondisi infrastruktur Indonesia dibandingkan beberapa negara Asia di tahun 2014. Meskipun Indonesia itu negara kepulauan, kita masih cukup tinggal ya untuk masalah kualitas infrastruktur pelabuhan di support ini. Jelas Singapura nomor 1 ya. Singapura dia menjadi 6,7 yang paling tinggi. Kita masih kalah dengan Malaysia, kita masih kalah dengan Thailand, kita kalah dengan China, kita on-par with India, kita cuma masuk India. Jadi level of competitiveness-nya masih rendah. Kita cuma menang sama diri. Tapi meskipun kita masih lagging, sebenarnya sudah ada progres dari perbaikan infrastruktur Indonesia selama 2010 ke 2014. Ini saya ambil dari Global Competitiveness Report ya. Jadi selama 2010 sampai 2014 ada kenaikan kualitas infrastruktur kecuali air transport. Mungkin salah satunya karena waktu dalam tahun ini ada beberapa kecelakaan sehingga menurunkan kualitas kompetitivitas dari
meningkat 11%. Meskipun kenaikan kualitas itu masih lebih rendah dibandingkan jalan dan kereta. Lalu sebenarnya di Indonesia juga sedang memiliki yang namanya Port Development Plan. Jadi di tahun 2011 pemerintah sudah merumuskan yang namanya Port Development Plan 2011-2030, yang mana dia ingin mencoba mengupgrade, memperbarui atau meningkatkan kualitas dari port kita di Indonesia hingga di 2030 yang dibutuhkan itu kira-kira 47,1 miliar US dollar, yang mana mostly uang ini digunakan untuk mengupgrade 4 pelabuhan menjadi pelabuhan utama dan satu tambahan pelabuhan pengumpul. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 1.142 pelabuhan, masuk pelabuhan yang kecil-kecil. Jadi kalau misalkan ada pelabuhan yang cuma dermaganya cuma satu, itu boleh jadi pelabuhan. Meskipun itu cuma dikelola secara kecil-kecilan gitu ya oleh pemerintah daerah. Jadi kita punya 43 pelabuhan utama di Pulau Bayur, Tanjung Priok. Kita juga kategori kedua adalah kolektor. Kategori ketiga adalah feeder itu mostly dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten. Jadi selama 2011 sampai 2030 diproyeksikan kita naik mainport kita dari 43 ke 49. Jadi ada beberapa port yang ada di kolektor ini masuk ke mainport, dipromosikan jadi mainport. Dipromosikan itu juga masuk dalamnya kapasitasnya diperlebar, terus kemudian koneksinya diperbaiki dan seterusnya. Jadi untuk melihat impact dari akses terhadap pelabuhan, kita menggunakan simple OLS ya, OLS operation seperti ini. Jadi kita asumsikan bahwa outcome variable Y itu adalah fungsi dari yang pertama adalah distance, yang kedua adalah variabel yang mencerminkan infrastruktur lainnya, yang terakhir adalah arus variabel. Di sini bagian ini menunjukkan ada dua tipe jarak. Yang pertama adalah jarak terdekat terhadap pelabuhan utama dan jarak terdekat untuk kolektor. Kenapa kita hanya consider ini? Karena pertama, feeder ini banyak mostly kecil. Jadi mungkin untuk transaksi atau interregional trade ataupun international trade tidak terjadi di sini. Yang pertama. Yang kedua adalah hampir setiap daerah atau kota yang berada di pesisir punya pelabuhan. Kalau kita masukkan ini juga, misalnya punya pelabuhan juga. Kalau kita masukkan ini juga, berarti nanti variabel distance kita itu jadi sedikit absurd, sedikit melenceng. Jadi jarak terhadap pantai terdekat itu jadi jadi masalah. Jadi kita fokus di mainport dan kolektor. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa mainport ini tupoksinya itu banyak untuk mengelola international trade. Termasuk juga domestic trade tapi yang levelnya besar, volumenya besar. Kolektor port ini untuk domestic trade tapi yang besar sampai menengah, yang menengah sampai besar. Regional dan lokal ini untuk kapasitas yang kecil, batas. Jadi kita melihat di dua port. Untuk outcome variables kita consider beberapa, pertama adalah GDP per kapita, kemudian GDP per kapita by sektor. Saya telah tambahkan di sini ada power unit dan employment. Dan berdasarkan hipotesis kita,
ini kurang dari 0, karena semakin tinggi jaraknya berarti ininya semakin tinggi. Kalau semakin dekat ininya semakin dekat, kalau ininya semakin rendah, ininya semakin naik. Data set. Untuk data kita mengambil data level distrik ya, kabupaten kota 488 yang pada tahun 2011. Kenapa cuma tahun 2011? Karena di master plan pelabuhan nasional itu menyediakan data mengenai status port tadi ya, main port dan seterusnya itu di tahun 2011. Jadi kita memakai data di 2011, terus kemudian di National Port Master Plan ini juga menunjukkan apa aja. Jadi dia melaporkan ada berapa pelabuhan tipe A ada di mana dan apa namanya. Jadi kita tahu. Lalu kemudian dataset di level distrik kita dapatkan dari Indodapur ya, World Bank, dan database ini memberikan informasi kepada kita mengenai GDP kota kita, land size, dan berbagai beberapa variabel ekonomi lainnya. Dan selanjutnya kita coba untuk mengkonstruk distance variable. Bagaimana caranya? Kita mengcombine informasi ya. Kita combine informasi dari ini, dari National Port Plan ini mengenai jenis pelabuhan dan dia ada di mana, jenis pelabuhan dan dia berada di kabupaten atau kota mana, dan kemudian kita combine dengan matriks jarak dari software. Jadi kalau kita main ini ya, ArcGIS atau main software geografi, software itu GIS, kita bisa mendapatkan jarak antar daerah. Misalkan jarak pusat dari pusat kota dari Jakarta ke Bandung, kita bisa dapat itu dari software ini. Nah, kita combine dua data itu dari NPMP ini, master plan ini, kita tahu informasi mengenai jenis portnya, terus kemudian namanya apa, dia ada di mana dan statusnya. Dan kita hanya mengconsider dua jenis pelabuhan, yaitu pelabuhan utama dan pelabuhan dari sana. Kalau kita combine dengan data distance analysis, kemudian kita konstruk variabel ini. Jadi untuk setiap distrik kita definisikan jarak terdekat ke pelabuhan terdekat adalah dia 0 kalau dia punya pelabuhan. Jadi kalau dia kotanya punya pelabuhan utama, kita asumsikan jaraknya 0. Selanjutnya, dia akan kita beri nilai minimum, kita cari minimum dari vektor jarak yang mau mengandung port dari tipe J. Jadi ini misalkan di main port tadi kan ada 43 main port. Dan dari 43 main port ini tersebar di 40 distrik. Jadi dari 40 distrik itu kita cari jarak terdekat antara distrik I ke distrik J yang ada dari distrik M ke 40. Jadi misalkan kita ada 40, kita cari jarak terdekat antara distrik I ke distrik M. Itu akan memberikan jarak terdekat antara distrik ini, distrik I kepada distrik M yang memiliki port dengan jenis J. Jadi seperti itu. Kita lihat komen definisi. Jadi misalkan kalau Bandung, misalkan ada dia punya port terdekat, misalkan Jakarta dengan Cirebon, dua-duanya punya port utama, maka kita hitung mana yang paling dekat. Misalkan Cirebon, maka itu adalah jarak terdekat terhadap port utama untuk kabupaten atau kota. Kalau kita lihat distribusinya, setidaknya ada 56,1%
distrik di Indonesia yang memiliki setidaknya satu jenis pelabuhan, dan kebanyakan adalah feeder atau pengumpan. Dan kita hanya memiliki 8,2% dari total distrik yang memiliki import distribusi. Ini sedikit deskriptif analisis. Jadi kita bisa lihat bahwa ini minimum persen importnya adalah kalau kita combine seluruh import yang ada, maka kita dapatkan bahwa rata-ratanya 26 kilo. Jadi ada yang paling dekat Sentral, karena ini adalah menunjukkan kabupaten atau kota yang memiliki pelabuhan dan maksimumnya adalah 250. Dan paling jauh adalah rata-ratanya adalah Mekong 138, kemudian diikuti oleh regional, kemudian ada kolektor dan kemudian ada itu dan ada kolektor. Kita juga punya jenis per kapita dan populasinya ini ada satu ya, jadi ini density, jadi ada yang paling benar ada 1 orang per kilometer persegi di daerah Papua, dan ini yang paling mahal 14.000. Kalau nggak salah ini kota paling ada di Indonesia kalau salah kota Papua. Lalu kita juga mau kabupaten kota yang paling ada, kalau nggak salah kabupaten Bogor kan sama luas ya. Bukan ini density kepadatan jumlah penduduk. Bukan. Terus kemudian kita lagi dimensi with asfalt. Jadi berapa dari satu kabupaten itu berapa pelabuhan yang berapa desa yang memiliki yang sudah diaspal jalannya minimal ada tol, kabupaten yang tidak ada sama sekali. Kemudian ada yang 100%. Oh, ini investigasi awal untuk kita melihat ada tren negatif relationship antara desain terhadap main port versus kapita. Yang kiri adalah untuk yang main port pelabuhan utama, dan kanan adalah untuk pelabuhan kolektor. Ini hasil kapita. Kita bisa lihat bahwa hasilnya cukup bagus. Saya beberapa spesifikasi. Kita bisa lihat bahwa elastisitas untuk main port lebih tinggi dibandingkan kolektor. Kalau main port rata-rata adalah 0,9 sampai 0,1. Jadi setiap 1% penurunan jarak dia bisa mendorong GDP per kapita sebesar 0,1%. Dan nilai ini lebih besar kalau kita bandingkan dengan kolektor port. Dia cuma bermain di level 0,04% sampai 0,5%. Ya wajar karena main port itu cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar, dan dia juga punya tugas yang lebih besar. Dia bisa serve international trade langsung di main port. Ini mungkin kita coba breakdown untuk Jawa Sumatera. Ini untuk kabupaten kota yang ada di Jawa Sumatera, dan ini untuk kabupaten kota yang ada di pulau atau wilayah lain. Kita bisa lihat bahwa magnitudenya lebih besar untuk daerah lain. Salah satu kita belum gali lebih lanjut hasil ini, tapi salah satu suspek kita adalah karena di daerah lain production networknya itu tidak sekuat di Jawa dan Sumatera. Jadi kalau daerah lain, ketika mereka memproduksi dan produksi itu menjadi input dari produksi lain, maka most likely mereka akan pakai pelabuhan. Beda kalau di Jawa, misalkan mereka production networknya itu pasti produksinya di Jawa juga. Akan dia produksi benang, misalkan di Jawa Tengah, kemudian produksi bajunya di Bandung, itu saja di sini. Dan banyak production network seperti itu di Jawa dan maupun Sumatera. Tapi kalau di daerah lain tidak seperti itu. Oleh karena mereka butuh akses terhadap pelabuhan lebih besar dibandingkan Jawa dan Sumatera. Kemudian kita coba bagi GDP-nya terhadap 3 sektor.
primer, sekunder, dan tersier. Kita lihat bahwa efeknya terhadap sektor sekunder itu lebih besar, yang paling besar. Kenapa? Jelas ya, karena sekunder itu manufaktur ya. Manufaktur itu tradable goods, jadi dia bisa lebih bisa dipindahkan dari satu kota ke kota lain, sehingga dia pengaruh lebih besar, oleh dibandingkan sektor-sektor yang lain. Primary kita lihat tidak terlalu pengaruh oleh pelabuhan, ya karena mungkin ini barang-barang atau pertambangan itu kan sudah besar. Dan tersier, perdagangan itu juga didorong berdasarkan perdagangan yang oleh infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Kemudian kita coba breakdown kembali ke seperti halnya di slide yang ini, tapi kita breakdown Jawa Sumatera untuk mau kirim. Jadi yang mau kirim ini kita lihat bahwa semakin jauh kabupaten atau kota terkait dari pelabuhan, maka kita akan dapat poverty rate-nya semakin besar, 0,078. Jadi kalau setiap 1% kenaikan distansinya, maka dia akan mendorong kenaikan poverty rate sebesar 0,07%. Seperti halnya di daerah lainnya. Dan ini kita juga hanya saja kita tidak melihat hal tersebut signifikan dipengaruhi oleh toko. Kemudian kita melihat di efek dari distance ini terhadap employment. Jadi kita lihat pertama adalah di sektor manufaktur. Di sektor manufaktur lihat negatif relationship ya. Kembali kita lihat kalau di Jawa itu mostly dipengaruhi oleh import, dan sedangkan di daerah lain Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya itu dipengaruhi oleh kolektor. Ini kita masih belum kali lebih lanjut kenapa ini trennya. Bisa dibahas, ada masalah mengenai ini. Dan terakhir adalah dampaknya terhadap employment rate di service rate, terus transportasi dan telekomunikasi. Mirip dengan cerita di sini, efeknya lebih besar di import untuk Jawa dan Sumatera, sedangkan daerah yang lebih besar lebih signifikan adalah yang saya bilang mengalami adalah kolektor atau pengumpul. Ini sebagai penutup. Jadi sebenarnya ini kalau kita bisa lihat, mungkin salah satu paper pioneering yang melihat bagaimana dampak pelabuhan yang ada di Indonesia, dan ini juga menjadi paper untuk lebih melihat terhadap akses, bukan kapasitas. Kita menggunakan data tahun 2011 karena kita ingin menyesuaikan dengan data nasional Port Master Plan, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Yang pertama adalah elastisitas hidup kapita terhadap distance itu antara 0,08 sampai 0,11 untuk port utama atau pelabuhan utama, dan hanya 0,04 sampai 0,05 untuk pelabuhan umum. Kemudian 1% penurunan jarak berpotensi untuk meningkatkan 0,08% GDP per kapita di sektor sekunder dan 0,05% di sektor tersier. Selanjutnya, penurunan jarak 1% akan berpotensi pula selanjutnya akses yang lebih baik akan juga berpotensi untuk menurunkan
menurunkan poverty rate, tingkat kemiskinan, dan juga menaikkan employment level di manufaktur dan sektor. Sebenarnya dari yang kami lakukan sampai saat ini, kita masih fokus ke level distrik. Kita coba mengembangkan sampai level firm. Itu bagaimana efek, apakah firm yang lebih dekat dengan pelabuhan juga lebih efisien, karena dia mungkin bisa lebih produktif, misalnya karena dia bisa akses pasar luar negeri, atau dia mungkin bisa akses pasar di pulau lain dan seterusnya. Lalu juga kita belum melakukan tes terhadap indigeneity problem, karena bisa jadi variable distance ini adalah variable yang penting, karena kebijakan pemerintah kan mostly kan terkait terhadap yang namanya pemerataan IPB. Jadi misalkan kalau ada daerah yang terbelakang dan dia butuh yang namanya pelabuhan, maka pelabuhan akan dibangun di sana. Karena pelabuhan dibangun di sana, maka distance terhadap port yang awalnya jauh besar ya, menjadi lebih pendek. Sehingga itu akan menjadi variabel independen sebagai fungsi dari misalkan GDP beberapa puluh tahun yang lalu. Itu kita masih belum mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita ingin mengidentifikasi bagaimana, apakah terjadi problem, dan kalau kita harus tackle sejauh mana.